Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Umu Aisyah. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya di akhir bulan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Selamat datang kembali bagi yang sudah berkunjung, dan perkenalkan, saya Umu Aisyah, seorang ibu rumah tangga dengan 2 balita dan pemasukan hanya dari suami saja. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin men-share untuk budgeting dan juga sekalian nanti ada cash stuffing untuk di bulan Juni. Tanpa berlama-lama, kita mulai videonya. Oke. Biasanya kan untuk budgeting ini kemarin saya udah bikin template semuanya ya sampai akhir tahun, tapi karena ada perubahan yaitu di beberapa kategori seperti sinking fund, untuk sinking fund dan juga ada tambahan kategori untuk di cash envelope, jadi saya putuskan saya bikin budgeting manual dulu. Ini budgeting ala-ala sih, bikin manual dulu. Ini saya udah bikin budgetingnya untuk bulan Juni. Ya, saya simpel-simpel aja. Ngeliat ibu-ibu pada jago-jago banget ya ngegambar dan dekornya. Ini saya cuma pakai ala-ala, pakai stiker sama washi tape sedikit-sedikit ya, mudah-mudahan cukup menarik ya meskipun masih banyak polosnya. Oke, kita langsung ke budget untuk bulan Juni. Kita lihat di sini. Untuk bulan Juni ini kita lihat dari kategori yang pertama yaitu income. Kategorinya ini yang saya share di sini bukan gaji dari Pak suami saja. Bukan gaji pas suami, tapi pegangan istri, yaitu dana yang saya kelola aja. Jadi di rumah tangga kami ini untuk suami dan saya punya job desk masing-masing untuk masalah finansial. Jadi untuk saya ada pos-pos sendiri, seperti saya untuk menyiapkan dana pendidikan, dana darurat, dan beberapa sinking fund. Sedangkan untuk suami untuk menyimpan dana untuk pembayaran pajak kendaraan, servis kendaraan, bayar kontrakan, menabung rumah, dan yang lain. Jadi kita ada fungsinya masing-masing. Nah, ini untuk yang nominal yang di sini, ini hanya yang saya kelola aja. Untuk income, anggarannya itu untuk budgetnya itu 12 juta. Kemudian next untuk ibu-ibu biasanya kan untuk fixed expense dulu ya. Kalau saya ini cash envelope. Cash envelope ini ke variable expense dulu. Nah, kategorinya apa aja? Ini untuk monthly groceries, untuk belanja bulanan saya budgetkan 1 juta rupiah. Kemudian untuk belanja mingguan weekly groceries-nya 1,2 juta dibagi 4 minggu, jadi masing-masing setiap minggu itu 300.000 rupiah. Kemudian untuk eating out, jajan makan di luar itu 600.000. Kemudian untuk gas dan mineral water yaitu 300.000. Untuk di sini nominalnya cukup besar karena untuk mineral water kita biasanya dalam seminggu itu habis 2-3 galon. Nah, sedangkan untuk gasnya sendiri biasanya sebulan habis 1 tabung gas pink yang 5,5 kilo, kurang lebih ini. Karena sekarang kan untuk gas pink itu naiknya lumayan banyak ya harganya. Nah, kemudian untuk transportation 20.000. Untuk transportation sendiri ini saya itu hanya untuk biaya misalnya parking.
untuk biaya bensin itu suami. Kemudian untuk household, ini household di sini ini untuk bayar asisten rumah tangga. Ini untuk mbak yang bantu untuk setrika seminggu sekali, biasanya begitu. Kemudian untuk blessing itu untuk sedekah ya biasanya. Ini untuk di dompet biasanya itu sekitar 20.000. Kemudian untuk miscellaneous budgetnya 50.000. Terus tuition 10.000. Ini insyaallah kakak Aisyah ikut TPA rencananya insyaallah. Oke, itu untuk 10.000. Coba kita hitung ulang ya. Ini di sini kalau di sini totalnya 3.500.000. Coba kita cek apakah sesuai. 1 juta tambah 1 juta 200 600 300 20 300 20 50 10 3.500.000 benar. Kemudian next itu untuk bills dan sosial. Kategorinya untuk yang pertama itu parents, itu orang tua istri, ini dana kelolaan istri aja, yaitu 1.100.000. Kemudian sodako itu 150.000. Next itu untuk phone bill 150.000. Biasanya saya budgetin itu sebelumnya itu 200.000. Saya coba lagi ngurangin untuk phone billnya, mungkin bisa kayaknya itu untuk dikurangi 50.000. Kemudian untuk housing bill ini untuk iuran perumahan di sini itu 200.000. Ini untuk iuran keamanan, iuran sampah, dan iuran bayar air. Kemudian electricity untuk listrik, biasanya kita sebulan itu token listrik sekitar 400.000. Kita totalkan pas 2 juta rupiah. Kemudian untuk nextnya untuk saving dan invest ini ada beberapa kategori. Yang pertama emergency fund. Untuk emergency fund itu 1 juta rupiah. Untuk personal saving 1 juta rupiah. 1 juta rupiah untuk personal saving ini lebih ke dana darurat istri khusus untuk keluarga. Untuk orang tua kalau misalnya ada kenapa-napa, nah ini backupan dana daruratnya dari sini. Kemudian untuk retirement fund istri ini 500.000, karena untuk suami itu sudah ada iuran di kantor juga dari untuk dana pensiunnya. Ini hanya untuk tambahan aja untuk jaga-jaga. Kemudian untuk Aisyah saving dana pendidikan anak kakak Aisyah yaitu 500.000, dan kemudian Abah saving iuran ini untuk dana pendidikan adik Abbas yaitu 500.000 juga. Kemudian untuk haji umroh nabungnya itu 200.000, dan untuk house itu 100.000. Kita totalkan totalnya 3.800.000. Kemudian kategori yang paling akhir yaitu sinking fund. Nah, sinking fund yang sebelumnya itu ada sekitar 14 kategori ya, kurang lebih. Nah, ada yang dihilangkan, seperti kategori yang hilang itu education, karena tadinya itu untuk education saya, tapi akhirnya diubah karena ya udah itu langsung masuk budget ke sinking fund Umi aja. Kemudian untuk family time akhirnya digabung dengan vacation, itu jatuhnya nanti fun ya untuk acara keluarga, mau baik vacation keluar kota maupun staycation dan jalan-jalan masih di dalam kota, jadi itu dijadikan satu. Kemudian untuk kategori tadinya ada parents, tadinya bikin, kemudian akhirnya dihapuskan karena sebenarnya personal saving yang saya sisihkan itu juga kan termasuknya untuk orang tua juga, salah satunya fungsinya. Oke, langsung lanjut. Yang pertama itu untuk kurban itu 300.000.
Kemudian untuk Idul Fitri 300.000, untuk skincare 200.000, gift 100.000, house appliance 100.000, vacation 250.000, Aisyah 100.000, Abbas 100.000, untuk Umi 150.000, Abi 100.000, untuk medical 100.000, untuk ins 400.000. Nah, tadinya ini ins itu di bulan-bulan sebelumnya itu masuk di bill, namun akhirnya saya masukkan aja di sinking fund, saya ganti. Untuk ins ini lebih ke kalau ada iuran perkumpulan sesuatu, PKK, ataupun ada pembayaran tertentu, nah nanti ada pakai ins ini. Dan yang terakhir ini untuk saving challenge 500.000. Kita coba totalin lagi apakah sudah sesuai. Maaf ya kalau ngomongnya kesannya kok ngebut banget ya ngomongnya. Iya, ini kayaknya kecepatan ya, udah lama nggak dubbing dan ini masih canggung, maaf ya. Oke, udah benar ya, 2.700.000. Jadi kita coba total semuanya ya, tuh 2.700.000 ditambah 3.800.000 ditambah 2 juta ditambah 3.500.000, totalnya 12 juta. Udah pas ya, sesuai dengan anggaran ya. Jadi ini untuk anggaran di bulan Juni. Untuk budgetingnya ada beberapa penyesuaian karena kan setelah kembali merantau penyesuaian juga, dan sekarang juga setelah lebaran harganya semua banyak yang naik. Mudah-mudahan apa yang dibudgetkan masih cukup dan tidak over budget. Oke, ini untuk budgetingnya, semoga bisa menjadikan inspirasi. Disclaimer, jangan dilihat juga untuk nominalnya, tapi ini metode yang berlaku di kami. Tadinya sebelumnya saya pernah sempat pakai metode presentase, tapi kayaknya lebih cocok metode yang seperti ini. Kalau ibu-ibu metode di keluarganya untuk budgeting lebih cocok yang seperti apa? Boleh juga komen ya di bawah ya. Oke. Kita nanti setelah ini kita lanjut untuk cash stuffing, untuk cash envelope-nya ya. Oke, kita akan mulai untuk cash stuffing. Untuk yang cash envelope-nya aja ya, untuk kategori yang ini dulu. Nah, biasanya kan pakai dompet. Nah, aku sekarang lagi coba pengen ganti suasana pakai binder yang transparan ini, yang ada setletingnya. Kemudian ini kemarin tuh coba beli dari di Shopee, ada namanya Lili Nuri kalau nggak salah. Nah, ini bikin, ini cakep deh. Ini produk terbarunya untuk yang model flower ini kalau nggak salah. Oke, kita mulai cash stuffing aja ya, sambil kita nyontek di budgetingnya ini. Untuk kategori groceries 1 juta, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Kelebihan 1. Groceries 1 juta. Kemudian untuk belanja mingguan budgetnya itu 1.200.000. Per minggunya itu harusnya 300.000, tapi di sini saya hanya masukkan 200.000 per minggu. Saya simpan di rekening 400.000 karena kadang-kadang saya beli frozen food juga. Dan seringnya itu transfer. Oke, saya langsung ambil.
toko. Jadi saya by defaultnya hanya baginya 4 minggu. Jadi nanti misalnya ada minggu di bulan dimana ada 5 minggu, jadi ya nanti ada dimana yang budgetnya di minggu mana yang kira-kira sedikit, nanti untuk nutupin di minggu yang sisanya. Itu biasanya begitu. Let's see. Ya, ini masih penyesuaian karena baru kembali lagi ke perantauan baru 2 bulan terakhir ini, jadi masih rada-rada kagok. Gimana ibu udah buat budgetingnya untuk bulan Juni ini? Apa udah gajian juga? Udah mulai cash stuffing juga? Share juga ya di kolom komentar. Oke, tunggu. Untuk gas dan air, Rp100, Rp200, Rp300.000. Untuk eating out, untuk eating out biasanya saya 300.000 simpan di saldo OVO, yang cashnya pegang hanya 300.000, biasanya begitu. Untuk eating out. Untuk household, bayar mbak dicampur sama uang ini, Rp100, Rp200, Rp220, Rp40, Rp60, Rp70, Rp80, Rp90, Rp300.000. Ini untuk householdnya, untuk biaya. Kalau misalnya kalaupun nggak ada mbak yang datang nyetrika, ya mungkin nanti bisa juga ke laundry. Untuk budget household ini itu fungsinya. Kemudian untuk bill, ini bill untuk iuran perumahan. Ini lupa dianggarin di situ. Iuran perumahan ini 200.000. Kemudian untuk transport coba di receh aja ya, karena kan ini untuk parkir aja. 10, 15, 17, 18, 19, 20. Transportnya hanya 20.000 karena untuk bensin itu suami. Kalau misalnya perjalanan luar kota baru subsidi dari dana yang saya pegang juga. Untuk tuition 10.000. Kemudian blessing 20.000. Dan yang terakhir untuk miscellaneous, untuk uang jaga-jaga. Tadinya mau buat miscellaneousnya agak banyak, cuma takutnya jadi ngandelin uang miscellaneous kalau misalnya kelebihan budget. Makanya coba deh miscellaneousnya disisihinnya coba cuma sedikit dulu, bagaimana, apa membantu atau enggak gitu. Oke, ini untuk cash envelope-nya. Takut kepanjangan kalau mau bikin cash stuffing untuk saving challenge dan yang lainnya juga. Jadi untuk video kali ini cuma untuk share budgeting dan juga untuk cash stuffing hanya cash envelope-nya aja dulu. Mohon maaf kalau banyak kurangnya di video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir.
Semoga menginspirasi. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Pure untuk sharing di sini itu hanya untuk berbagi informasi dan juga metode untuk budgetingnya. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk cash stuffing sinking fund, saving, dan juga saving challenge-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.